warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Yang terhormat Ketua Asosiasi Psikologi Positif Indonesia, Ibu Dr. Laila Effendi, beserta seluruh pengurus Asosiasi Psikologi Positif Indonesia Pusat, para ketua asosiasi wilayah yang ada di Jawa Timur, ketua HIMSI wilayah Jawa Timur atau yang mewakili panitia, seminar, dan tentunya juga para narasumber yang ada yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan peningkatan kompetensi pada anggota dan juga kepada para peserta yang hari ini hadir. Pertama-tama mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung karena saya posisi masih di Semarang dan 2 jam yang lalu atau 3 jam lalu barusan mendeklarasikan, mendeklarasikan asosiasi psikologi yang baru, yang ke-22, yaitu Asosiasi Psikoneurologi Indonesia. Jadi sudah banyak sekali bertambah asosiasi yang basisnya bisa berdasar pada keilmuan maupun bidang layanan. Teman-teman sekalian, tentunya dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, kita semua eh, menjadi bagian yang penting ya, menjadi bagian penting dalam peningkatan kompetensi maupun pengaturan terhadap berbagai struktur yang ada di organisasi profesi nantinya. Di IOP nanti akan berisi akan dibuat ya, disusun dalam bentuk ada itu, bentuknya ada IOP, ada OP, OP wilayah, OP cabang, dan juga MC wilayah, MC cabang. Saya berharap sebenarnya dengan peningkatan jumlah wilayah ini juga akan berkorelasi dengan peningkatan kompetensi. Hal ini menjadi hal yang penting ya. Kalau saya lihat dalam perjalanannya nanti, sebuah asosiasi atau sebuah profesi itu harus tetap meningkatkan eh, keprofesiannya atau profesionalitasnya dengan peningkatan kompetensi. Asosiasi Psikologi Positif Indonesia nanti juga perlu untuk berpikir ke depan apakah asosiasi ini menjadi sebuah disiplin ilmu yang mengarah pada spesialisasi ataukah ini menjadi sebuah asosiasi atau ikatan yang mendasarkan diri pada layanan. Nah, ini menjadi hal yang penting karena ke depan nanti tentunya akan ada banyak sekali konsekuensi hukum dan konsekuensi logis dari adanya undang-undang pendidikan dan layanan psikologi. Jadi pesan saya satu adalah bagaimana membangun komunikasi di semua anggota. Nah, ini bagaimana psikologi positif yang ke depan itu sebenarnya ingin berbentuk seperti apa, punya visi seperti apa, dan juga punya program kerja ke depan seperti apa. Ini menurut saya menjadi bagian yang penting untuk didiskusikan. Kami dari pengurus pusat itu sempat ketemu dengan para senior kemarin. Kami mulai dari Bandung, ketemu dengan beberapa tokoh psikologi, kemudian nanti di Jakarta, Jogja, di daerah-daerah yang memang menjadi bagian penting di dalam peningkatan sejarah keilmuan maupun keprofesian psikologi. Salah satu yang ingin saya dapatkan adalah bagaimana sih psikologi ke depan. Ini yang sama sekali tidak pernah terpikirkan. Jadi HIMSI perguruan tinggi, walaupun sudah ada keterkaitan yang erat, tetapi mungkin perlu ke depan psikologi itu mau dibawa kemana sih? Yang menurut saya sebuah pertanyaan besar, termasuk juga psikologi positif itu juga nanti mau dibawa kemana gitu.
dibawa ke spesialisasi, mau dibawa ke peminatan, mau pelayanan, atau bentuk apa gitu. Nah, ini menurut saya juga harus menjadi kajian utama ke depan. Kami akan mengkaji psikologi secara umum, kami akan membangun apa ya, eh, peta jalan gitu ya, peta jalan yang mungkin tidak bisa diselesaikan pada periode saya sampai 2026, tetapi akan diselesaikan oleh teman-teman yang berikutnya di dalam proses regenerasi nanti. Yang menurut saya menjadi hal yang penting ya. Nomor satu, bagaimana positioning positif psikologi dalam perkembangan keilmuan maupun keprofesian psikologi. Ya, apakah mau jadi profesional dalam arti spesialisasi, apakah mau membangun sebuah bidang keilmuan, ataukah mau menjadi tempat untuk adanya basis layanan terkait dengan positif psikologi atau bagaimana. Jadi nanti biar nyambung antara apa yang diinginkan oleh psikologi dalam konteks yang besar dengan asosiasi-asosiasi yang ada, sehingga kemudian nyambung, sehingga kita akan tahu bagaimana visi dari keilmuan dan keprofesian psikologi dalam dalam jangka panjang nanti. Yang kedua, teman-teman sekalian, di Asosiasi Psikologi Positif Indonesia, terutama yang di wilayah Jawa Timur, ada, kalau saya selalu menekankan dalam organisasi itu ada tiga hal yang penting. Satu yang penting adalah yang terkait dengan anggota. Anggota menjadi basis yang kuat untuk eh, apa ya, sebagai sebuah eksistensi dari sebuah asosiasi. Yang kedua adalah aktivitas. Apa aktivitas yang dilakukan? Kalau dalam konteks keprofesian, pasti aktivitasnya adalah assessment, ya, assessment, kemudian intervensi, kemudian riset-riset yang mendasari. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi. Jadi saya berharap ke depan nanti ada kolaborasi yang apa ya, yang meyakinkan gitu asosiasi antar antar asosiasi dengan fungsi wilayah itu benar-benar terwujud. Tidak hanya sekedar datang pada saat deklarasi, tapi kira-kira apa sih yang bisa dilakukan dengan Asosiasi Psikologi Positif Indonesia di Jatim, dengan IPKH Jatim, dengan AFSI di Jatim, dengan APO di Jatim, dengan HIPSI Jatim. Itu kira-kira apa sih yang bisa dilakukan ke depan? Ya, ini yang menurut saya menjadi bagian yang penting. Jadi di tiga hal tadi, eksistensi ditentukan oleh eh, anggota gitu ya, kemudian oleh aktivitas yang dilakukan, dan yang ketiga adalah kolaborasi yang dilakukan. Dan terakhir, teman-teman sekalian, eh, tentunya eh, tindakan untuk mengawal Undang-Undang 23 tahun 2002 itu harus tetap menjadi bagian penting bagi komunitas psikologi apapun. Tidak hanya HIMSI, tetapi juga asosiasi ikatan, perguruan tinggi, maupun komunitas psikologi yang mendasarkan pada kajian-kajian psikologi. Karena banyak sekali suara-suara, ada beberapa suara yang menyatakan bahwa undang-undang psikologi itu banyak bertentangan dengan undang-undang lain. Undang-undang PLP itu tidak menjawab semua tantangan. Undang-undang PLP itu eh, apa, memberikan ruang yang terlalu banyak pada psikologi daripada ilmuwan psikologi. Banyak hal. Oleh karena itu, saya berharap, saya berpesan sekali bahwa seluruh elemen, seluruh perangkat organisasi HIMSI harus tunduk patuh ya, dan selalu mendasarkan segala sesuatu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013. Karena itulah undang-undang yang bukan milik INSI. Undang-undang ini adalah milik psikologi yang dapat dipakai, regulasi dipakai untuk bagaimana kita melesat dalam masa depan nanti. Jadi oleh itu saya berharap
awal Undang-Undang 23 tahun 2022. Kalaupun ada kekurangan, ada yang belum sempurna, semua undang-undang bukanlah kitab suci. Ada banyak kelemahan-kelemahan, ada banyak lubang-lubang, ada banyak yang memang kemudian harus ditutupi. Oleh karena itu, saya berharap dengan adanya undang-undang ini tidak kemudian kita menjadi terpecah belah, tetapi ada undang-undang itu membuat kita lebih menyatu dan semuanya harus mendukung, mengawal eh, tegak lurus pada Undang-Undang 23 tahun 2022. Karena kita harus punya kebanggaan bahwa inilah undang-undang milik psikologi, bukan undang-undang milik IMSI, bukan undang-undang milik asosiasi, bukan hanya undang-undang milik perguruan tinggi, tapi ini adalah milik seluruh komunitas psikologi maupun milik kita sebagai seorang yang berasal dari rahim yang sama, yaitu psikologi. Terima kasih kepada Bu Laila Effendi yang sudah ke sana kemari untuk wilayah-wilayah, dan saya juga mengucapkan selamat pada Asosiasi Psikologi Positif Indonesia Wilayah Jatim yang sudah mau untuk menjadi bagian penting dalam sejarah, yaitu sejarah dari Asosiasi Psikologi Positif Indonesia. Semoga ke depan nanti kami bisa membantu mensupport asosiasi-asosiasi dalam bentuk misalnya bantuan-bantuan untuk apa untuk peningkatan kompetensi ya terutamanya, dan untuk bantuan pada saat pendirian wilayah-wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas semua kerelaannya untuk menjadi bagian penting dari sejarah psikologi Indonesia. Terima kasih sekali lagi, selamat bagi Asosiasi Psikologi Positif Indonesia Wilayah Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.